Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang masalah yaitu berkaitan dengan masalah kitab hudud, yang mana pokok materi hari ini adalah tentang al-bughah, yaitu pemberontak ya, sedikit menyinggung masalah ini. Kemudian ada al-murtad, orang yang keluar keluar dari agama Islam atau yang murtad itu. Kemudian yang terakhir adalah masalah ini, hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik. Untuk kaitannya dengan masalah bughah atau pemberontak di sana dijelaskan sedikit tentang pengertian daripada bughah. Bughah adalah ya firqah muslimun mukhalifun lil imam adil, yaitu ada sekelompok orang Islam yang menyelisih pemimpin yang adil. Di sini bughah dengan apa ya nanti? Dengan masalah yang lainnya nanti khawarij tidak salah, nanti mungkin akan disinggung sedikit ya. Kalau saya tidak salah, saya sertakan juga nanti nukilan sedikit tentang masalah itu, perbedaannya nanti di akhir ini kayaknya. Baik, kita langsung saja kita masuk ke masalah bughah. Di sini adalah sekelompok orang. Jadi ada sekelompok orang kaum muslimin yang dia menyelisih daripada pemimpin yang secara sah, secara adil ya. Baik, kenapa seperti itu atau kenapa bisa seperti itu ya sekelompok bughah tadi? Karena dia mempunyai syaukah ini, dia punya kekuatan, syaukah biquwah ini, punya kekuatan ya, punya apa ya, persenjataan mungkin, kemudian punya adat, ini ada semacam kayak tentara atau punya pasukan lah, punya pasukan, kemudian mutlak. Jadi ada pemimpin di situ yang ditaati ya, ada semacam pemimpin. Kalau tidak ada kriteria seperti ini ya bukan namanya pemberontak nanti, karena pemberontak itu mesti punya kekuatan, biasanya punya kekuatan, punya struktural, kemudian ada yang ditaati sebagai pemimpin dan punya pasukan. Kalau tidak seperti itu ya mungkin seperti halnya orang merampok, orang yang begal, itu memang tidak mempunyai ini. Oleh karena itu fahtaju firot lil litoah ila badilil mal wa tahsil rijal. Jadi pemerintah kalau seperti itu ada semacam kelompok pemberontak, dia pasti membutuhkan apa? Ya, untuk mengembalikan mereka supaya kembali kepada ulil amri, supaya bagaimana pemimpin itu berusaha sekuat tenaga agar agar dia kembali kepada pemimpin itu, dengan mengerahkan mungkin hartanya ataupun dengan mengerahkan kekuatannya ya, baik dari segi pasukannya atau apa, dia juga punya gitu. Lau afrodun suhulatun tuhum laisu biwa. Kalau seandainya ada perseorangan atau ada beberapa segelintir orang ya, misalkan segerombol orang ya, yang mana itu mudah sekali untuk dikalahkan misalkan, ya maka itu bukan termasuk adalah bughah ya, semacam tadi mungkin kelompok begal atau kelompok ya penyamun yang lainnya, karena dia tidak mempunyai kekuatan. Artinya gampang lah kalau perampok misalkan ditekuk lututkan, dikalahkan, itu gampang. Baik, itu masalah bughah. Kemudian dalam ini pembahasan fasal di sini Abu Suja dia mengatakan wa yuqatalu ahlul baghi bisalati syarat. Jadi orang yang pemberontak itu diperangi, dibunuh, tapi dengan catatan ada 3 syarat ini yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah yakuna fi mana'ah. Dia mempunyai mana'ah di sini adalah kekuatan, syaukah ya, mempunyai kekuatan. Ini syaratnya dia mempunyai kekuatan. Kalau dia mempunyai kekuatan ya bukan bughah itu.
bukan. Kemudian yang kedua adalah wan yakhruju an qabdatil imam. Jadi dia keluar dari barisan imam atau keluar dari pemerintahan, keluar dari pemerintahan. Kemudian yang ketiga ini, wa yakuna lahum ta'wilun sa'ihun. Dia mempunyai takwil. Nah, ini punya takwil adalah semacam kayak punya alasan punya apa ya? Punya alasan yang kuat menurut mereka ya, menurut kelompoknya gitu. Kemudian ini syarat yang harus terpenuhi. Jadi buat di sini pertama dia mempunyai kekuatan. Kemudian yang kedua dia khurut di sini adalah dia keluar dari barisan atau keluar dari pemerintah. Kemudian yang ketiga dia punya takwil. Baik. Jika ini terpenuhi maka boleh diperangi pemberontak ini. Maka boleh dibunuh. Kemudian dengan catatan juga di sini wala yuqtal asiruhum. Tidak boleh dibunuh yang tertangkap ya, artinya tawanannya itu tidak boleh dibunuh ya. Kalau misalkan buruh ini dia sampai tertangkap atau ya mau di bumi hanguskan, maka tidak boleh dibunuh. Wala yugonam malhu, dan hartanya tidak boleh digonimah, diambil ya, tidak boleh. Tetapi nanti pemerintah kebijakannya adalah mungkin adalah mengembalikan. Tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh digonimah hartanya. Walidofan ala jarihim. Kemudian tidak boleh dibunuh secara langsung juga orang-orang yang terluka. Misalkan dari mereka itu terjadi pemberontakan ya misalkan. Kemudian pemerintah itu menyerang atau dia pengen ya. Pertama kali adalah kita tidak boleh langsung maksudnya dari segi pemerintah itu tidak boleh langsung memeranginya, tetapi diberi peringatan terlebih dahulu. Diberi peringatan, misalkan diberi peringatan tidak mau kembali kepada pemerintah, artinya dia tetap aja kekeh ya, misalkan tidak mau, misalkan ya pemerintah boleh memeranginya, tapi syaratnya setelah memeranginya ini tidak boleh dibunuh, mungkin ditahan dulu, barangkali dia nanti akan kembali kepada pemerintah, artinya dia istilahnya taubat gitu. Kemudian hartanya juga tidak boleh diambil ya, nanti kemungkinan juga akan dikembalikan. Kemudian juga yang orang yang terluka ini tidak boleh juga dibunuhkan atau dibunuh juga tidak boleh ya, tetap harus kalau dia misalkan diperangi kan, buruhnya tadi, pemberontak tadi kalah mereka, kemudian jadi tahanan kita ya, silakan ditahan, tetapi tidak boleh dibunuh. Ini adalah hukum daripada pemberontak. Baik, itu seperti itu ya tentang masalah buah. Baik, nah, di sini jadi kelompok sebentar. Jadi ada beberapa golongan atau kelompok yang dia keluar daripada pemerintahan atau dari imam yang adil. Ada namanya buah, ada namanya kutotorik, yaitu penyamun atau dia pembegal ya, atau perampok. Kemudian khawarij. Baik, kalau dilihat dari syaratnya buah tadi ada 3 macam ya. Itu ada huruf, dia keluar, artinya keluar dari barisan pemimpin atau keluar dari pemerintahan. Kemudian kalau penyamun atau perampok dan semisalnya itu juga sama, dia juga istilahnya keluar membuat keonaran ya, kan dia juga keluar kan dari masalah tidak taat kepada pemimpin, juga dia membuat heboh atau gaduh pada masyarakat misalkan. Khawarij juga sama. Namun di sana dijelaskan ya, dibedakan ini antara pemberontak buat dengan khawarij itu dibedakan. Tetap perbedaannya apa? Tetap perbedaannya adalah gini. Kalau pemberontak, pemerintah wajib memberikan peringatan, memberikan semacam somasi atau memberikan semacam supaya apakah dia mau bertobat istilahnya, kembali kepada pemerintahan atau sebaliknya gitu kan. Kalau misalkan dia sebaliknya
tidak mau kembali kepada pembenaran ya diperangin gitu. Artinya di sini adalah buwa itu ada semacam peringatan terlebih dahulu. Adapun Khawarij ini adalah dia tidak ada sama sekali, bahkan dia yang memulai untuk membunuh, mungkin membunuh orang-orang Islam. Membunuh orang Islam. Oleh karena itu ada perbedaan yang lainnya lagi selain itu ya. Kalau buwa itu biasanya kelompoknya dari orang Islam sendiri, orang Islam. Tetapi kalau Khawarij ini menurut ulama ya, walaupun berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa Khawarij itu adalah mereka masih Muslim. Ada yang juga mengatakan bahwa Khawarij itu bukan termasuk orang Islam, gitu. Karena dia yang memulai terlebih dahulu. Mungkin dia suka misalkan karena tidak sekelompok atau sefikroh, pemahaman dengan mereka, maka mereka asal-asalan aja membunuh orang gitu kan. Membunuh orang itu tidak diperbolehkan. Ini Khawarij. Jadi perbedaannya Khawarij dengan buwa itu adalah Khawarij itu dia mendahului, tidak ada peringatan, tidak apa-apa, karena dia mungkin suka seperti itu, suka membunuh misalkan orang yang tidak sama kelompoknya, mungkin dia mengkafirkan atau apa gitu kan, jadi akhirnya dia suka untuk membunuh. Kemudian kalau dilihat dari segi kekuatan, pemberontak juga punya kekuatan ya, punya apa gitu kan, senjata apa. Kota Torik juga sama, dia juga punya senjata, mungkin senjata las panjang atau apa, itu yang punya senjata. Khawarij juga punya senjata. Kemudian yang ketiga ini, masalah ta'wil tadi, punya alasan apa? Kalau buah dia punya alasan mungkin dia karena apa ya? Dia tidak suka dengan pemerintahan seperti ini misalkan gitu kan, alasan tertentu. Kalau Khawarij juga punya alasan, dia mungkin masalah keyakinan ya, keimanan, ini mungkin berkaitan masalah itu ya, karena tidak sepaham dengan mereka, tidak keimanan mungkin berbeda gitu kan, sehingga di luar mereka adalah dianggap kafir gitu kan. Gitu. Kalau Kota Torik ini sebenarnya dia tidak punya alasan ya, tidak punya takwil istilahnya, tidak punya takwil ya, orang yang merampok atau orang yang membegal kan berbeda dengan masalah buwa dan Khawarij. Baik, ini mungkin sebagian ulama membedakan, jadi ada kelompok orang yang keluar dari barisan imam itu ada seperti ini. Baik, lanjutnya. Baik, masalah lainnya, masalah riddah, masalah murtad, keluar dari agama Islam. Riddah secara artinya, secara makna ini yang ada di bawah ya, qatul Islam ini ya, au qaulin au fi'lin, fi'li kufrin ya. Baik, jadi orang yang memutus Islam, baik itu niatnya, secara niatnya dia sudah berkeyakinan sudah keluar dari Islam, atau dia sudah tidak mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya, kemudian agama Islam adalah seperti itu, kemudian Nabi Muhammad bukan utusan, dan seterusnya. Secara niat, secara hatinya sudah dia memang berkeyakinan sudah keluar dari Islam, atau dengan perkataannya sudah kufur misalkan, sudah mengarah kepada kekufuran, maka dia juga murtad. Atau perbuatan kekufuran, fi'li kufrin ya, perbuatan yang menampakkan mungkin dari segi perilakunya mungkin sudah menunjukkan bukan Islam lagi. Di sini misalkan kasus sujud sonam, seperti halnya mereka menyembah kepada berhala misalkan. Sawan ala jihadil istiza, baik itu mengarah kepada istiza itu meremehkan atau mencemooh ya, atau menghina Islam, menghina agama Islam, atau menghina ayat-ayat Al-Quran, itu juga termasuk bisa riddah. Atau inat ini adalah menentang, atau dia keluar ya, menentang istilahnya sudah kufur ya, sudah murtad. Inat itu menentang. Kemudian atau etikat dalam masalah keyakinan ini. Jadi kalau misalkan unsur-unsur ini terpenuhi, maka dia bisa berarti adalah orang yang murtad, memang sengaja gitu. Baik. Di sini mu'alif mengatakan wa mirtada 'anil Islam ustutiba salasan. Apabila seseorang dia murtad daripada Islam, maka diminta bertaubat
salasan, itu salasa ayamin, tiga hari ya. Kalau di sana 3 hari, maksudnya diberi waktu 3 hari. Jadi misalkan ada orang yang misalkan dia terang-terangan murtad itu, maka Islam wajib memberikan peringatan kepada mereka selama 3 hari. Kalau misalkan fa'in taba, ya soha Islam, kalau dia mau bertobat, diajak misalkan kemudian dia kembali lagi kepada Islam, ya maka tetap sah Islamnya. Wa ila kutila, kalau tidak mau bertobat dan sudah kekeh, misalkan sudah seolah-olah sudah mereka itu yakin bahwasanya Islam itu sudah tidak bukan seperti itu, dan sudah keyakinannya berbeda, keluar dari Islam, ya sudah, maka berhak untuk dibunuh. Jadi di sini adalah syaratnya adalah yang pertama adalah dianjurkan kita untuk mengingatkan mereka yang murtad itu selama 3 hari. Setelah itu baru mengambil keputusan. Dan nanti akan ada penjelasan lagi mungkin. Kemudian mengenai orang yang murtad tadi, bagaimana hukumnya, apakah wajib dimandikan atau tidak? Maka hukumul ghusli di sini adalah walam yughsal. Jadi orang yang murtad itu tidak perlu dimandiin. Kemudian walam yushalla alaihi, dan tidak perlu lagi disolati. Orang murtad tidak perlu disolati. Walam yudfan fi maqabiril muslimin, dan juga tidak perlu dikubur atau dikubur di tempat pemakaman orang-orang Islam. Jadi di tempat sendiri ya, seperti itu mungkin. Baik, itu masalah berkaitan dengan masalah murtad, tentang masalah apakah dimandikan atau tidak dimandikan, juga tidak perlu disolati, dan juga tidak boleh dikubur di tempat pemakaman orang Islam. Baik, di sini mungkin ada penjelasan lagi. Jadi secara umumnya adalah dari perkataan Abu Suja, man irtada min rajulin imra'atin kaman angkara wujudallah. Siapa saja yang murtad, baik itu dari laki-laki atau perempuan ya, sama ya. Kaman angkara wujudallah, seperti hanya orang yang mengingkari wujudnya Allah, adanya Allah, misalkan mungkin ateis ya, jadi dia berubah menjadi ateis atau menjadi orang komunis atau dan lainnya ya, bisa jadi. Au kadzaba rasulan, atau dia mendustakan rasul. Au halala muharraman kazina, seperti hanya orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, seperti zina kan diharamkan, tetapi dia menganggap adalah halal, tidak apa-apa. Sama itu, sama dia juga termasuk murtad. Wasyariba al-khamra, atau dia minum khamr, menganggap khamr itu adalah halal gitu kan. Au harrama halalan kanikahi wal bai', atau dia mengharamkan sesuatu yang halal, seperti hanya nikah itu dihalalkan, dianjurkan, malah dia mengharamkan, maka dia mungkin mencari jalan lain ya, seperti LGBT atau apa gitu kan, yang aneh-aneh gitu. Wal bai', jual beli itu dihalalkan, tapi tidak mencari yang lain, judi misalkan, atau bermain apa gitu, yang itu malah seharusnya diharamkan, tetapi dianggap mereka adalah halal, itu kan dia murtad gitu. Fil uluya usanu al-istitabah. Pertama kali tindakannya adalah dianjurkan untuk dimintai taubat, artinya ya tidak boleh langsung dihukum gitu, harus ditanya ataupun dimintai supaya dia kembali lagi bisa bertaubat. Wa fisaniyah yumhalu salata ayamin, yang kedua diberikan waktu selama 3 hari. Fa in taba bi'audi ilal Islam, jika dia mau taubat kembali kepada Islam, bi an yuqiru bi syahadatani, dia mengikrarkan kembali 2 syahadat, sahha islamuhu, maka Islamnya sah. Jadi misalkan dia murtad, kemudian dimintai supaya bertaubat, ternyata dia mau kembali lagi bertaubat kan, maka dia disuruh untuk ya mengikrarkan syahadat kembali, maka sah Islamnya. Wa ilam yatub al murtad qutila, kalau dia tidak mau bertaubat, ya sudah, orang murtad tadi dibunuh. Bidharbi unukihi, dengan cara yaitu dipenggal lehernya ya, bidharbi unukihi la biihroken, tidak dibakar. Jadi tidak boleh dibakar, boleh dipenggal tetapi tidak boleh dibakar hukumannya. Baik. Kemudian kata masalah hukumul ghusli murtad, hukum memandikan orang yang murtad itu bagaimana?
Kalau al-ghuslu tidak perlu dimandikan. Kemudian sholat alaihi tidak perlu disolatkan. Kemudian dafnu fi maqabir muslimin tidak boleh dikubur, dimakamkan di tempat perkuburan pemakaman orang-orang, tidak boleh jadikan satu, jadi tempat sendiri ya. Baik, itu kaitannya masalah tentang murtad. Berikutnya yang terakhir adalah masalah tarikus sholah. Tentang masalah tarikus sholah ini secara ringkas ya. Wa tarikus sholah ala dzurbaini. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kelompok. Yang pertama an yatrukaha ghairu mu'taqidin liwujubiha. Golongan yang pertama, dia meninggalkan itu bukan karena keyakinan dia sudah tidak berkeyakinan akan wajibnya sholat tersebut. Jadi dia sudah menganggap bahwasan sholat itu sudah bukan keyakinan, bukan kewajibannya lagi. Maka dia hukumnya adalah hukum murtad. Kalau sudah dia tidak sholat sama sekali ya, sudah mungkin dari awal sudah mungkin lama gitu ya, berarti dia memang benar murtad, meninggalkan. Tapi kalau sekedar satu hari atau satu waktu misalkan, berbeda lagi nanti. Maksudnya adalah kelompok yang kedua. Hanya terluka kasran, mungkin dia adalah pemalas, malas. Tetapi mutaqidan liwujubiha, tetapi dia masih berkeyakinan akan wajibnya sholat tadi. Jadi secara keyakinan dia menganggap bahwasanya sholat itu adalah wajib, tapi dia masih malas saja gitu kan. Mungkin kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Fayus tatap, maka dia diminta untuk dia bertobat supaya jangan meninggalkan sholat, tetap harus dijaga sholatnya bagaimanapun keadaannya. Fa'in taba, jika dia bertaubat wasolla dan sholat. Kalau dia mau bertobat ya berarti dia akan kembali melakukan sholat lagi, tidak mau meninggalkan sholat. Artinya dia ketika bertobat ya berarti dia sudah melaksanakan sholat secara rutin, secara biasanya. Wa illa, jika tidak mau bertaubat ya kutila, dan dibunuh adalah sebagai hukuman, dibunuh sebagai hukuman. Wa kana hukmul muslimin, dia meninggal dalam keadaan hukumnya adalah orang Islam. Ini untuk kelompok yang kedua ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu, kalau di sini itu dia dihukum hukum had. Kemudian dia jenazahnya itu adalah dihukumi seperti hanya orang Islam seperti biasa. Adapun untuk yang kelompok yang pertama, dia memang murtad ya sudah, bukan orang Islam lagi kan, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, kemudian tidak boleh dikubur di tempat bersama dengan kuburan orang-orang Islam. Tapi kalau yang kedua ini dia sama, artinya kedudukannya masih tetap seperti hanya orang Islam pada umumnya. Baik, ada penjelasan lagi enggak ya? Masih ada. Baik. Jadi di sini ya, secara ringkasnya di sini, hukum tarik sholat ala madhab arba, hukum meninggalkan sholat menurut madhab 4 ya. Yang pertama adalah takasulan, ini malas-malasan. Yang kedua jahidan, dia menantang, sudah tidak mengakuinya, kufur. Bagaimana? Menurut Imam Malik dan Syafi'i, kalau orang yang meninggalkan sholat itu dia karena malas, la yakfur, dia tidak kufur, tidak kafir, tetap dia muslim. Bal yafsuk, bahkan dia itu termasuk orang yang fasik, tapi maksudnya dia termasuk orang yang fasik. Adapun jumhur ahli ilmi ya, selain Imam Malik dan Imam Syafi'i, menganggap orang yang malas itu juga kafir gitu. Menganggap orang malas itu adalah kafir. Ini jumhur ya, jumhur ahli ilmi. Jadi kalau misalkan dia dianggap kafir ya gimana ya, mungkin lebih berat lagi kan, lebih berat lagi. Tapi Imam Syafi'i dan Malik dia menganggap adalah orang yang malas meninggalkan sholat karena malas tidak dianggap kafir. Namun jumhur ini malah menganggap kafir. Adapun orang yang meninggalkan sholat itu karena dia sudah mengingkarinya ya beda lagi. Maka hukumnya meninggalkan sholat adalah
eh, walaupun dia hanya tidak melakukan hanya sekali saja, kalau dia sudah juhud, sudah mengingkarinya ya secara umum atau secara bersama-sama atau sama ya, di madzhab arba itu jahidan adalah kafir. Orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat itu ya kufur, kafir, sudah sepakat, tidak ada perbedaan di sini. Kalau masalah keyakinan sudah tidak menganggap kewajiban lagi, maka dia termasuk adalah orang yang kafir. Jadi madzhab arba itu sepakat bahwasanya orang yang mengingkari akan kewajiban sholat ya dia kafir. Baik. Kemudian di sini catatan di sini, Ibnu Utsaimin rahimahullah alladzi hadali annahu la yakfur illa bitarkil mutlaq. Menurut pendapat ini Ibnu Utsaimin bahwasanya mereka adalah orang yang meninggalkan sholat itu dengan takasul ya, itu tidak kafir. Illa bitarkil mutlaq, artinya bihaitsu la yusolli abadan, ini kecuali kalau dia meninggalkan sholat itu secara mutlak, artinya sama sekali dia tidak melakukan sholat, ini baru dia dianggap kafir. Tapi kalau jarang-jarang itu, maka tetap dia orang Islam, dianggap muslim. Wa man yusolli ahyanan fa innahu la yakfur. Adapun orang yang sholat kadang-kadang, jarang, maka dia tidak dianggap kafir, Baik, jadi orang yang orang malas nih, menurut Ibnu Utsaimin juga dia mengatakan itu dia tidak kafir, kecuali kalau dia secara mutlak tidak sholat sama sekali, ya berbeda lagi ya. Berarti kan dia mungkin sudah berkeyakinan bahwasanya sholat itu sudah tidak kewajiban lagi. Kemudian kalau orangnya sholat tapi jarang-jarang dilakukannya, maka dia dihukumi adalah tidak kafir, dia tetap muslim, dia namanya berdosa. Maka dia diminta supaya bertaubat, supaya tidak meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah kewajiban yang pertama. Baik, sudah, saya kira sudah tidak ada ya. Baik, jadi itu ya masalah tentang buah tadi, pemberontak, kemudian masalah meninggalkan sholat, hukum meninggalkan sholat bagaimana, dan murtad tadi. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.